wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaimatus Sa'diah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 222070112. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penerapan model-model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan rancangan kegiatan belajar agar pelaksanaan KBM dapat berjalan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan urutan yang jelas. Model pembelajaran ini juga sangat efektif dalam upaya peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar, karena pada kegiatan pembelajaran siswa dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran serta diharapkan menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengasah kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim atau kelompok. Terdapat 4 model pembelajaran, di antaranya yaitu model pembelajaran kontekstual, kemudian ada model pembelajaran berbasis masalah, kemudian model pembelajaran kognitif, dan yang terakhir yaitu model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran kontekstual atau CTL, Contextual Teaching and Learning, merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari menurut Mulyasa 2006. Kemudian langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran itu ada 7. Yang pertama yaitu kembangkanlah pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua yaitu laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang dianjurkan. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok, berdiskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan, dan yang terakhir yaitu lakukan penilaian secara objektif atau yang sebenarnya. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan PBL. Menurut Sanjaya 2006, PBL dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Sedangkan menurut Trianto 2009 menjelaskan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Kemudian, dalam model pembelajaran berbasis masalah ini sebaiknya memenuhi 4 kriteria. Di antaranya yang pertama yaitu kompleks, kemudian struktur tidak jelas, terbuka, dan autentik. Adapun langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah, yang pertama yaitu menyadari masalah, dimulai dengan kesadaran akan masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Perumusan masalah berhubungan dengan kejelasan dan kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Siswa diharapkan dapat menentukan sebab akibat dari masalah yang ingin diselesaikan. Yang keempat, mengumpulkan data. Siswa didorong untuk mengumpulkan data yang relevan. Dan yang kelima yaitu menguji hipotesis. Siswa itu diharapkan memiliki kecakapan menelaah dan membahas untuk melihat hubungan dengan masalah yang diuji. Dan yang terakhir yaitu menentukan pilihan penyelesaian. Kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan kemungkinan yang dapat terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang ketiga, yaitu model pembelajaran kognitif. Model pembelajaran kognitif merupakan salah satu model pembelajaran yang menitik beratkan pada bagaimana siswa itu berpikir. Teori kognitif juga menekankan
bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Kemudian ada beberapa model pembelajaran dalam kelompok belajar kognitif, di antaranya yaitu MEA atau Means and Analysis, kemudian ada TTW, Think, Talk, Write, kemudian ada SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, Review, kemudian ada SQ4R, Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review, kemudian ada Role Playing, dan lain sebagainya. Pada video ini saya akan menjelaskan dua dari macam-macam model pembelajaran kognitif. Yang pertama yaitu model pembelajaran SQ4R. SQ4R sendiri merupakan pengembangan dari SQ3R dengan menambahkan unsur refleks, yaitu aktivitas memberikan contoh dari bahan bacaan yang membayangkan konteks aktual dan relevan. Adapun langkah-langkah penerapan teori SQ4R, yang pertama yaitu ada survei atau penelitian pendahuluan. Pembaca itu mulai meneliti, meninjau, menjajaki dengan sepintas kilas untuk menentukan judul, bab, subbab, dan keterangan gambar agar pembaca mengenal materi bacaan yang akan dibaca secara detail dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada question atau tanya. Ajukan beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan pembimbing membaca agar terkonsentrasi dan terarah. Kemudian ada read atau membaca. Membaca dengan teliti dan seksama untuk mengembangkan pikiran pokok dan menjawab pertanyaan yang dirumuskan pada tahap sebelumnya. Yang keempat yaitu reflect atau memikirkan. Aktivitas memikirkan contoh-contoh atau membuat bayangan material ketika sedang membaca teks. Dan yang kelima yaitu recite atau menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Dan yang terakhir yaitu review atau meninjau kembali. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran role playing. Role playing merupakan berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut Sujana 2009, model role playing adalah suatu cara mengajar dengan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Adapun langkah-langkah dalam penerapan model role playing itu ada 7. Yang pertama yaitu memilih masalah. Guru itu mengemukakan masalah yang diangkat dari kehidupan siswa agar mereka dapat merasakan masalah itu dan terdorong untuk mencari penyelesaian. Yang kedua yaitu pemilihan peran yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, mendeskripsikan karakter dan apa yang harus dikerjakan oleh para pemain. Yang ketiga yaitu menyusun tahap-tahap bermain peran. Guru itu membuat dialog. Dan yang keempat yaitu menyiapkan pengamat, yaitu semua siswa yang tidak menjadi pemain. Yang kelima yaitu pemeranan. Dan yang keenam yaitu diskusi dan evaluasi, serta yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari bermain peran yang telah dilakukan. Selanjutnya model pembelajaran yang keempat, yaitu model pembelajaran kooperatif. Menurut Sugianto dalam Hartanto 2018, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah pendekatan pembelajaran yang bersifat kerjasama atau kooperatif yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan yang baik. Di dalam model pembelajaran kooperatif juga terdapat beberapa variasi model yang dapat diterapkan. Di antaranya yaitu ada model Jigsaw, kemudian TPS atau Think Pair Share, kemudian ada Group Investigation, ada STAD atau Student Team Achievement Division, dan lain sebagainya. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 dari macam-macam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu model pembelajaran Think Pair Share atau TPS. Model ini merupakan model yang berbasis pembelajaran diskusi di kelas. TPS ini memiliki prosedur yang sangat eksplisit, dapat memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Adapun langkah-langkah penerapan model TPS ini ada 3. Yang pertama yaitu thinking atau berpikir.
Guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, siswa diminta untuk berpikir tentang materi yang akan disampaikan guru secara mandiri. Yang kedua yaitu pairing atau berpasangan. Siswa itu diminta berpasangan dengan teman dalam kelompok 2 orang untuk mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing. Dan yang ketiga yaitu sharing atau berbagi. Guru itu meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh siswa di kelas tentang apa yang mereka diskusikan. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAD. STAD ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan mudah diterapkan oleh guru atau pendidik menurut Hartanto 2013. Metode STAD ini dimaksudkan agar siswa itu mampu dan terbiasa belajar secara kooperatif dan kerjasama antar teman. Adapun langkah-langkah penerapan model STAD ini diantaranya yaitu penyampaian tujuan dan motivasi kepada siswa, kemudian pembentukan kelompok siswa, kemudian pemberian tugas kepada setiap kelompok siswa, kemudian penjelasan materi oleh setiap kelompok kepada kelompok lain, kemudian ada pemberian kuis kepada seluruh siswa, kemudian ada pemberian penghargaan kepada kelompok yang terbaik, dan yang terakhir yaitu pemberian evaluasi dari guru. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran Course Review Hore atau CRH, merupakan kegiatan belajar mengajar dengan cara pengelompokan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran CRH ini merupakan suatu pembelajaran pengujian terhadap pemahaman konsep siswa menggunakan kotak yang diisi dengan soal dan diberi nomor untuk menuliskan jawabannya. Siswa yang paling terdahulu mendapatkan tanda benar langsung berteriak hore dan yel-yel lainnya. Adapun langkah-langkah dalam penerapan model CLH ini ada 11. Yang pertama yaitu guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian, guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi sesuai topik. Yang ketiga, melakukan tanya jawab untuk pemantapan. Yang keempat, guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Yang kelima, untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kartu atau kotak sesuai dengan kebutuhan dan diisi dengan nomor yang ditentukan guru. Yang keenam, guru membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawabannya di dalam kartu atau kotak yang nomornya disebutkan guru. Yang ketujuh, setelah pembacaan soal dan jawaban, siswa telah ditulis di dalam kartu atau kotak dan guru siswa mendiskusikan soal yang telah diberikan tadi. Yang kedelapan, bagi yang benar, siswa memberi tanda centang dan langsung berteriak hore atau menyanyikan yel-yelnya. Yang kesembilan, nilai siswa itu dihitung dari jawaban yang benar dan yang banyak berteriak hore. Yang ke-10 yaitu guru memberikan reward pada yang memperoleh nilai yang tinggi atau banyak memperoleh hore. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup dari model ini adalah penyimpulan dan evaluasi serta refleksi. Kesimpulannya yaitu penerapan berbagai model pembelajaran kontekstual berbasis masalah, kognitif dan kooperatif menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Model kontekstual memungkinkan siswa untuk mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata, sehingga meningkatkan pemahaman dan relevansi pembelajaran. Kemudian, pembelajaran berbasis masalah itu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah nyata yang memperkuat keterampilan analitis mereka. Kemudian pada model pembelajaran kognitif itu fokus pada pengembangan pemahaman mendalam melalui strategi berpikir. Sementara model pembelajaran kooperatif menekankan kerjasama antara siswa, meningkatkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Kombinasi penerapan model-model ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, memotivasi siswa dan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.